Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrulillah, assalawatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat muslim, dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berikan kesehatan pada panjenengan dan keluarga. Allah berikan perlindungan pada panjenengan dan keluarga, serta dimudahkan untuk meraih berbagai pahala di sisi Allah Ta'ala dengan melazimi istiqomah dalam berbagai kebaikan. Jemaah berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana yang telah saya sampaikan melalui admin, bahwa kajian kita di kesempatan hari ini membahas 5 tahapan untuk mencapai ketakwaan. Sebenarnya banyak, baik dari dalil-dalil Al-Quran, kemudian juga dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya, atau kalimat-kalimat para ulama yang menjelaskan tentang takwa dan usaha-usaha untuk meraihnya. Sederhananya bahwa takwa itu sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala, fi'lu awamirillah wa jatina bunawahihi. Jadi berupaya untuk bisa melaksanakan segala perintah-perintah dari Allah Ta'ala, yang tentunya juga dari Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan dengan mengazamkan diri kita, ya, untuk bisa meninggalkan berbagai keburukan, kemaksiatan, dosa-dosa gitu. Karena dengan dua hal itu insya Allah kita bisa mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Ta'ala. Takwa tidak hanya pada urusan maksud saya takwa ini secara waktu, tidak hanya di puasa saja gitu, tapi di segala waktu, ya, bukan di Ramadan saja, tapi di segala waktunya. Kemudian takwa juga tidak hanya terjadi di masjid saja, di tempat-tempat pengajian saja, tapi dimanapun kita berada, ya, kemudian kita juga harus melaksanakan ketakwaan tadi. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Adapun kesempatan ini saya juga akan menambahkan 5 tahapan untuk bisa meraih ketakwaan. Saya ambilkan dari penjelasan Syekh Nasih Unwan, ya. Kami akan mengambilkan poin-poinnya saja, ya, untuk memudahkan pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Jamaah dimanapun antum berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, poin yang pertama atau tahapan yang pertama untuk bisa meraih derajat takwa yaitu dengan mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Ya, kita sering ada istilah ahdun, ya, janji. Ya, ini juga ada yang memaknai ma'had, ya, itu dari kata ahidayah hadu ini, ahidayah ya hadu, yaitu tempat di mana di situ mengikat janji gitu. Jadi ma'had itu, ya, yang kita artikan pondok pesantren itu tempat untuk mengikat janji untuk, ya, berupaya baik begitu. Janji untuk taat dalam ibadah, janji untuk mengikuti peraturan, ya, janji dan seterusnya. Nah, poin ini, ya, kita pahami yaitu bagaimana kita memiliki ikatan yang kuat, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain kita juga percaya janji-janji Allah, dan kita juga perlu membuat janji-janji untuk diri kita gitu. Misalkan, ya, kita berupaya, ya, meyakinkan diri kita, ya, bismillah, mulai saat ini saya akan tertib untuk sholat 5 waktu gitu. Mulai hari ini saya akan tertib untuk baca Quran begitu. Nah, nggak apa-apa kita membuat janji-janji kita dengan diri kita, ya, dengan Allah Ta'ala, untuk memacu agar kita semangat dalam berbuat kebaikan.
Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Poin yang kedua, kita melakukan yang namanya muraqabah. Apa itu muraqabah? Menghadirkan rasa dalam diri kita selalu mendapatkan pengawasan dari Allah Ta'ala. Jadi tadi kan kita udah berazam ya, kita kan udah berjanji untuk baca Al-Quran. Ya misalkan dibuat pada subuh, itu janji kita gitu. Kemudian kadang-kadang pas kita mau melaksanakan kan males, ya lemes, ya kadang mules, ya dan seterusnya lah. Nah karena kita ini sudah merasa berjanji, ya kemudian kita hadirkan itu muraqabahnya, merasa kita diawasi Allah Ta'ala, sekalipun mungkin pasangan gak ada, orang tua gak nanya, ya kemudian anak-anak juga tidak memperhatikan, tapi kita merasa ada pengawasan dari Allah Ta'ala. Apalagi kita tadi sudah melakukan janji. Nah teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang katakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu dapat melihat Allah. Tapi kalau itu nggak bisa, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Ya, jadi kalau derajat pertama namanya musyahadah, nggak gampang sih untuk menghadirkan kita bisa melihat Allah, itu nggak mudah gitu. Tapi kalau kita merasa diawasi Allah kan otomatis itu gitu, dan itu bisa banget, namanya muraqabah. Nah teman-teman, ada kisah yang cukup bagus ya di dalam sebuah kitab yang judulnya Minhajul Muslim, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Di sana pernah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika di sebuah perjalanan melewati ada seorang penggembala kambing gitu. Dan penggembala kambing ini yang digembalain tuh bukan kambingnya, melainkan titipan-titipan dari orang banyak gitu. Kemudian Umar bilang, ya jualah kambingmu padaku gitu. Enggak gitu, ini milik tuan-tuan saya gitu. Nah kan tuanmu nggak ada gitu, tuanmu kan nggak ada, nanti hasil penjualan ini bisa kamu ambil gitu. Nah kemudian apa jawab dari seorang laki-laki penggembala kambing tadi kan, ya enggak gitu. Terus Umar bilang, ini kan nggak ada orang, tinggal ibaratnya itu kita aja gitu. Ainallah gitu. Kemudian sang penggembala kambing tadi bilang, terus di mana Allah? Masya Allah ya. Nangislah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat bagaimana kejujuran seorang anak ini. Nah kita juga berupaya ya bahwa pengawasan Allah itu selalu pada diri kita. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada poin yang ketiga ya, yang pertama tadi apa? Mu'ahadah. Yang kedua apa? Muraqabah. Yang ketiga adalah muhasabah. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Maka di sini perlu yang ada apa yang disebut dengan muhasabah. Kita muhasabah ini tidak saja kalau udah dilakukan, tapi juga muhasabah di sini punya makna persiapan gitu. Kita mau melakukan ini kira-kira besok balasannya apa gitu. Kita melakukan ini kira-kira dapat kebaikan atau keburukan gitu. Itu juga bagian dari muhasabah. Ditambah lagi yaitu mengevaluasi dari apa-apa yang telah kita lakukan gitu. Tadi berjanji tuh untuk baca Quran tiap ba'da subuh, terus merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, terus dihitung-hitung kira-kira sesuai program atau enggak ya, udah baik atau belum gitu. Kita muhasabah sikap kita kepada Allah kayak apa. Allah udah kasih kita banyak kenikmatan, kemudian kita syukur atau kufur. Kita dengan berpasangan dengan pasangan, kira-kira kita banyak menuntut kewajiban pasangan dalam arti kita menuntut hak kita, atau kita termasuk orang yang amanah dalam menunaikan kewajiban.
Ya, kemudian kita kepada orang tua perhatian atau tidak, atau kita ini suka ngerepotkan orang tua tapi kurang berbakti pada orang tua. Nah, ini dimuhasabahin. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kalian nanti akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Jamaah yang berbahagia, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Sampailah kita ke poin yang keempat. Yang pertama tadi apa? 1, muahadah ya. Yang kedua apa? Muraqabah. Yang ketiga apa? Muhasabah. Yang keempat yaitu muaqabah. Apa itu muaqabah? Dari kata yang sering kita dengar iqab. Iqab itu hukuman. Jadi kalau kita sudah menjanjikan diri kita untuk berbuat baik ya, terus kita juga udah merasa ada pengawasan Allah tapi kok belum baik juga, terus kita sudah muhasabah kok belum baik juga, kita kadang-kadang masih melanggar dari aturan-aturan yang udah kita buat, maka apa? Hendaknya ada iqab pada diri kita, kita menghukum diri kita gitu ya. Banyak tuh beberapa kisah para ulama salaf ya, misalkan Umar bin Khattab sendiri ya, nanti juga ada Abdullah bin Umar, banyak deh. Di antara beliau misalkan begini, ada seorang sahabat ya yang beliau lakukan gini. Waktu itu telat sholat asar ya, gara-gara apa gitu, kebun. Dia ngurusin kebun, nah gara-gara ngurusi kebun kurma dan macamnya itu dia telat sholat asar. Ya Allah, apa yang dilakukan coba? Dia wakafkan itu kebun beserta isinya. Nah, kita kan belum bisa melakukan itu ya. Misalkan kita gara-gara HP, terus kita telat sholat asar, diwakafkan itu HP-nya. Kita gara-gara mobil, telat sholat asar, diwakafkan mobilnya. Itu ya. Ini kalau sahabat ya, kalau kita belum bisa seperti itu. Terus ada lagi teman-teman, Masya Allah, apa yang terjadi coba? Ini kalau nggak salah Abdullah bin Umar, beliau nggak sholat malam. Nah, akhirnya dia iqab dirinya. Apa caranya? Di malam berikutnya dia tidaklah tidur kecuali semua malam itu dia gunakan untuk sholat malam. Ya, kita bisa lakukan itu juga ya. Kalau kita misalkan pas harusnya baca Quran tapi kok nggak baca Quran, kita bisa infak sedekah gitu, 100.000 misalkan, atau 1 juta gitu. Ya, pokoknya kalau kita punya janji kemudian kita nggak jadi, kita iqab diri kita gitu. Jamaah yang berbahagia, sampailah kita di penghujung dari 5 tahapan untuk menuju takwa. Pertama apa tadi? Muahadah. Yang kedua apa? Muraqabah. Yang ketiga apa? Muhasabah. Yang keempat apa? Muaqabah. Yang kelima yaitu mujahadah, bersungguh-sungguh. Kalau kita udah ngiqab diri kita, harusnya ada perubahan dong, semakin baik dong, semakin soleh dong ya. Jadi berupaya lagi ya. Ada tuh pepatah atau mahfudot yang di familiarkan teman-teman gontor ya, yaitu manjadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia bakal berhasil. Ada lagi tuh yang saya sangat suka tuh, idza sodaqal azmu ya wadohas sabilu. Kalau saya nerjemahkannya begini, kalau azam itu kuat, kalau tekad itu kuat, jalan pun terlihat gitu ya. Kalau tekad kuat maka jalan terlihat ya. Kalau jalan terlihat kan berarti mudah kita untuk melaluinya. Nah, yuk kita mujahadah ya, kita sungguh-sungguh ya. Katanya ingin meraih surga, masa malas-malesan? Katanya ingin dapat apa? Balasan yang terbaik, masa lemes-lemesan ya. Maka yuk teman-teman semuanya mujahadah, dan kesungguhan itu sungguh deh bakal dikembalikan oleh Allah hasilnya untuk kita. Bukankah balasan itu berbanding dengan usaha? Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'waya anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.